Hai everyone, di sini dengan HN Komputer dan ini merupakan video ngerakit kita pertama kali yang kita upload ke YouTube. Nah, di sini kita ada bahan part PC dari pelanggan yang mau kita rakit. Dan kebetulan temanya kali ini full putih ya. Untuk prosesornya sendiri kita akan memakai prosesor dari Intel Core i5 generasi terbaru, yakni Core i5 13400F. Sedangkan untuk motherboardnya sendiri kita akan memakai motherboard B760M dari ASRock ProRS dan sudah include WiFi dan tentu warnanya juga putih. Kemudian untuk RAM-nya, di sini kita akan menggunakan RAM kit 32GB DDR4 dari tim Delta dengan clock speed 3200 MHz dan tentunya sudah support RGB Sync ya. Untuk VGA-nya sendiri kita akan menggunakan VGA yang warna putih juga, dan untuk sekarang ini VGA dengan warna putih itu cukup mudah ditemukan ya. Namun karena permintaan dari pelanggan kami, kita menggunakan RTX 4060 dari Zotac Twin Edge dengan VRAM sebesar 8GB. Beralih ke power supply, kita tidak menggunakan warna putih ya, karena pilihannya juga tidak banyak. Dan kalau ada pun harganya pasti lumayan mahal, apalagi dengan casing yang dipakai juga tertutup. Jadi di sini kita pakai power supply yang warna hitam saja. Di sini kita pakai power supply 650 watt dari Corsair CV dan sudah tersertifikasi 80+ bronze. Kemudian untuk casingnya sendiri kita pakai casing GameMax Chrome White. Oh ya, di sini yang kalian harus perhatikan adalah casingnya cuma support micro ATX ke bawah. Jadi semisal kalian mau upgrade ke motherboard ATX yang lebih besar, ya mau nggak mau kalian harus ganti casing juga ke full tower misalkan. Dan yang terakhir kita akan menggunakan liquid cooler dari PC Cooler GI-CL240. Oke, selanjutnya kita akan langsung mulai proses perakitannya. Pada saat benchmark menggunakan Readimac TimeSpy, skor yang kita dapatkan di sini mencapai 10.700-an. Dimana di sini kita mendapatkan peningkatan yang sangat tipis sekali dari RTX 3060. Pihak Nvidia pun mengklaim kalau peningkatan di 40 series ini ada pada efisiensi dayanya yang hanya butuh 150 watt waktu full load. Dan dalam skenario penggunaannya pun di sini yang saya maksud untuk game ya, bahkan tidak mencapai 115 watt. Palingan yang terpakai hanya 80-90 watt saja. Dan menurut saya ini peningkatan yang cukup luar biasa. Kemudian untuk grafik skornya kita mendapatkan skor di 10.661 dan ini juga mengalami peningkatan dari RTX 3060 yang hanya mencapai 9.700 saja. Tentu kalau dibandingkan dengan RTX 3070, skor dari RTX 4060 ini masih tertinggal jauh. Kemudian masuk ke tes grafis masih menggunakan Readimac TimeSpy. Di sini RTX 4060 kita mendapat rata-rata 70 fps dan 1%-nya ada di 45 fps. Di sini kita bisa mendapatkan kalau RTX 4060 sedikit lebih unggul dibandingkan RTX 3060.
yang mendapat 64 fps. Dan tentu RTX 4060 ini masih kalah dibandingkan RTX 3070 yang tembus sampai 100 fps lebih. Kemudian kita lakukan grafik test kedua, di mana RTX 4060 ini mendapatkan 60 fps, sedangkan RTX 3060 mendapatkan 55 fps. Di sini kita bisa lihat kalau penurunan fps antara 4060 dan 3060 di grafik test kedua hampir sama, yaitu sama-sama turun di sekitar 10 fps. Sedangkan hal itu berbeda dari RTX 3070 di mana FPS yang turun itu sampai 15 fps, tapi masih tetap unggul dari RTX 4060. Kemudian tes selanjutnya adalah tes render video 4K kosong dengan durasi 15 menit 6 detik. Di sini kita akan menggunakan DaVinci Resolve dan Premiere Pro 2021. Oke, mari kita mulai saja. DaVinci dengan hardware acceleration on, kita mendapatkan hasil render video yang selesai dalam 9 menit 21 detik. Dan jujur, ini adalah render video yang cukup lama menurut saya. Hal itu berbeda jika kita menggunakan Premiere Pro hardware acceleration on dengan video yang sama dengan durasi yang sama. Kita akan mendapati video selesai diekspor hanya dalam waktu 3 menit 52 detik saja. Di sini kita bisa melihat perbedaan yang cukup jauh antara menggunakan DaVinci dan Premiere Pro, di mana Premiere Pro di sini lebih unggul dalam hal render video. Kemungkinan besar karena Premiere Pro menggunakan akselerasi CUDA dengan baik pada Nvidia, dan fitur tersebut juga terlihat jelas saat kita mau membuat project di Premiere Pro. Sedangkan di DaVinci akselerasi yang tersedia kita tidak tahu dia menggunakan CUDA atau hanya NVENC. Baik, langsung kita ke bagian kesimpulan. Rakitan Intel Core i5 generasi ke-13 13400F dengan VGA card RTX 4060 dari Palit ini bisa jadi opsi kalian yang mau ngerakit PC tahun ini. Walaupun performa hampir sama dengan RTX 3060 dan sedikit lebih baik, tapi dengan daya listrik yang jauh lebih irit, main game jadi tidak perlu khawatir lagi tagihan listrik jadi bengkak. Jadi bagi kalian yang tertarik merakit PC dengan RTX 4060, ini adalah waktu yang tepat. Gimana menurut kalian? Mari kita diskusi melalui kolom komentar di bawah ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Thanks for watching.